Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa setiap kita mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Biarlah setiap kita mengalami betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Mari sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap apapun yang boleh Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyatakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kuasa-Mu, kebaikan-Mu lebih lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari nyatakan dengan segenap hati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri kemenangan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Yes, Jesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan Tuhan, ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu
Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersuka cita bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak-sorai. Haleluya, amin. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan? Amin. Tuhan sendiri yang menetapkan setiap langkah-langkah kita. Katakan tangannya. Yes, tangan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan penuh iman. Katakan sebab Tuhan. Tuntunan Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mau menuntun langkah kita untuk membawa kita kepada masa depan yang baik, satu hal yang perlu kita lakukan, bagaimana respon hati kita. Apa kita mau taat? Apa kita mau berserah? Karena Tuhan sendiri yang berjanji, Dia yang berjalan di depan kita, membukakan setiap jalan. Mari sore hari ini kita akan siapkan hati kita, buka hati kita, lembutkan hati kita. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagi. Katakan ku berserah, ku berserah.
bukakan jalan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku bagimu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi kami. Berserah Tuhan, berserah. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi kami. Mau berserah Tuhan, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Engkau baik ya Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan baik buat kami. Meskipun dunia ini boleh bergoncang, tapi kami percaya Engkau Allah yang janjimu tetap ya dan amin buat kami. Tuhan Yesus, kami menantikan itu. Kami rindu Tuhan, Kau kuatkan kami di tengah-tengah ibadah tengah minggu ini. Karena kami tahu Tuhan, di hari-hari seperti ini tidak yang lebih baik selain kami memperkuat iman percaya kami kepadamu. Seperti Abraham ya Tuhan, justru Tuhan, dia boleh diperkuat dalam imannya. Kuatkan kami di saat-saat seperti ini Tuhan, supaya kami tetap setia sampai akhirnya. Amin. Karena kami tahu Tuhan, besar upah kemuliaan yang Kau sediakan buat kami. Amin. Karena kesusahan yang ada dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan buat kami. Dan itu kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin buat kami. Kuatkan setiap kami yang lemah, semangat yang lemah, setiap orang percaya yang lemah yang mendengar program ini Tuhan. Supaya kami tahu hidup kami bukan karena apa yang kami lihat, tapi hidup kami adalah karena iman dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur api hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara semuanya. Senang sekali boleh ada di tengah saudara dalam ibadah tengah minggu awal tahun ini ya. Kita mulai pada ibadah tengah minggu kembali dan saya percaya kita akan masuk dalam zaman yang normal kembali. Bapak Ibu, saya percaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya pada Tuhan, apapun kepercayaannya pasti punya alasan. Ya, pasti punya alasan kenapa dia percaya, kenapa dia menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita ke gereja, setiap kita ini percaya Tuhan, pasti ada alasannya. Dan yang mungkin satu alasan adalah karena manusia itu membutuhkan kuasa yang lebih besar yang sanggup menolong dia. Maka itu saya percaya bahwa banyak orang cari Tuhan, banyak orang percaya Tuhan karena apa? Karena mereka mengharapkan di saat hidupnya tidak lagi bisa menolong diri sendiri. Ada kuasa yang lebih besar dari hidupnya sendiri, yaitu kuasa Allah yang bisa membuat mujizat. Nah, Alkitab itu khusus mengatakan bahwa ketika zaman Yesus,
Banyak kali mujizat Tuhan buat. 3,5 tahun dia melayani. Dan kita lihat yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada kita semua dalam firman Tuhan. Bahkan yang luar biasa bahwa ketika Tuhan menyendiri dengan murid-muridnya, 12 muridnya, Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kuasa buat mereka untuk mengadakan mujizat. Amin. Nah, malam ini saya ingin membahas satu hal yang sangat penting. Banyak orang letih, banyak orang lelah hari-hari ini. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, kita sudah berdoa, bahkan mungkin kita berpuasa. Tapi yang kita harapkan nggak kunjung datang. Mujizatnya belum kunjung datang. Dan itu membuat orang lemah loh. Banyak orang kecewa juga. Nggak sedikit orang percaya orang Kristen yang kecewa ketika doanya nggak dikabulkan Tuhan. Kan? Nggak sedikit. Saya katakan bahwa di luar sana banyak. Nah, namun Bapak Ibu, mujizat yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, itu ironisnya, itu pada zaman ketika Yesus naik ke surga, murid-murid meneruskannya. Nah setelah itu sampai hari ini, banyak orang-orang percaya yang tidak mengalami apa-apa. Hidupnya datar, hidupnya biasa, nggak mengalami apa-apa. Kayak hidup sewajarnya tanpa Tuhan. Saya percaya firman mengatakan begini, bahwa Allah itu bekerja dalam segala perkara. Amin. Mendatangkan apa? Kebaikan buat kita semuanya. Nah seharusnya kalau kita ini punya Yesus, punya Tuhan yang berkuasa, yang telah mati dan kemudian bangkit naik ke surga, saya percaya hidup kita nggak datar. Hidup kita akan mengalami namanya mujizat demi mujizat. Amin. Nah tapi kenapa? Banyak sekali bahwa hari-hari ini ketika orang berdoa, orang percaya berdoa, kemudian nggak mendapat jawaban Tuhan kayak biasa. Ya biasalah. Mungkin ya ini nasib saya, takdir saya. Saya katakan bahwa dalam Tuhan tidak ada takdir Bapak Ibu. Amin. Tapi yang adalah bahwa kalau kita bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, mari kita belajar mengapa terkadang kehidupan mujizat itu tidak menghampiri orang percaya. Jarang menghampiri. Coba kita lihat ayatnya dalam Markus pasal 9, ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan Markus 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, ternyata muridnya gak dapat. Nah, ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoyang-goyang, goncang-goncangkan, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Kasih, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bahwa artinya setiap orang yang percaya itu mengalami namanya kemustahilan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah Bapak Ibu, ada seorang yang percaya yang datang kepada Yesus. Dari mana kita tahu bahwa ayah anak ini yang kerasukan itu percaya? Ayat 24 coba bayangkan. Perhatikan, segera anak itu berteriak, "Aku percaya." Jadi saya percaya bahwa orang ini bukan orang biasa. Orang yang sudah mendengar Yesus kemana-mana melakukan mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan.
Nah, kemudian dia menjadi orang-orang yang percaya. Nah, tapi perhatian begini, ternyata Bapak Ibu, dia minta kepada Yesus untuk mendoakan anaknya, karena anaknya telah dibawa kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya tidak bisa mengusir roh jahat ini. Perhatikan begini, banyak sakit penyakit yang terjadi bukan karena hanya kelemahan tubuh kita. Tapi banyak sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Ayat ini jelas, roh ini membuat anak itu bisu sejak kecilnya. Bahkan roh jahat ini ingin membinasakan anak itu. Menyeretnya ke dalam api, menyeretnya ke dalam air supaya apa? Binasa. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendoakan orang, kadang-kadang kita harus tahu sumbernya dari mana. Kadang-kadang bisa kelemahan tubuh kita. Misalnya orang sering kehujanan, kepanasan, kemudian flu, batuk, pilek, kemudian takutnya Omikron, simuluman dan sebagainya. Tapi masalahnya juga ada sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Makanya kita harus tahu dari mana sumbernya penyakit ini. Nah, Bapak Ibu, murid-murid Yesus rupanya sudah berupaya mendoakan, namun tidak terjadi mujizat. Nah, banyak loh orang juga percaya hari-hari ini yang mencoba mendoakan orang, tapi nggak dapat mujizat. Dan kita sering berkata, ya kamu kamu harus punya iman. Kamu nggak punya iman. Padahal Alkitab juga memberikan kita contoh bahwa ternyata ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, banyak juga orang yang tidak beriman, tapi sembuh. Nah saudara, coba ayat yang ke-24 ini khusus, saya baca lagi. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maksudnya apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini sebuah kata-kata yang harusnya menjadi perenungan kita hari-hari ini. Mungkin kita hari ini percaya loh. Hari ini kita ke gereja, kita aktif pelayanan. Tapi kondisi kita seperti Bapak ini. Tolonglah aku, orang yang tidak percaya ini. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita bisa merenungkan, kita bisa melihat lebih dalam lagi bahwa tidak semua orang percaya, ini perhatikan ya, tidak semua orang percaya punya kualitas iman yang mampu menurunkan mujizat Tuhan. Enggak semua orang percaya punya kadar iman yang membuat mujizat Tuhan itu terjadi buat orang, buat siapapun yang kita doakan. Nah, banyak orang percaya yang artinya gini, mujizat itu terjadi apabila seseorang itu punya takaran iman yang mampu membuat mendatangkan mujizat. Contohnya apa? Ayatnya apa? Coba kita lihat ayatnya lagi. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Ternyata kadar iman seoranglah yang membuat mujizat itu akan terjadi. Banyak orang percaya yang tidak memelihara, bahkan meningkatkan, mengupgrade imannya. Pikirnya ketika dia doa gak sembuhkan, ya udahlah. Berarti aku harus tempat yang lain. Aku harus ke tabib, ke dokter, ke mana-mana. Dan merasa bahwa ketika doanya gak dijawab, sebuah kewajaran. Bapak Ibu, saya percaya bahwa doa orang benar, bila yakin doakan itu besar kuasanya. Amin. Sebabnya jangan remehkan kuasa doa, jangan remehkan imanmu. Kalau kadar iman kita belum sampai ke titik mujizat, maka kita akan terima mujizat. Dan Tuhan itu bukan berarti Tuhan yang sangat punya syarat-syarat yang berat. Saya heran banyak agama hari ini yang memberikan syarat-syarat pada pengikutnya sehingga berat sekali. Ikut Tuhan itu mengalami kemerdekaan, freedom. Amin. Makanya ikut Tuhan itu kita ini bebas. Kita merdeka dari dosa. Tapi masalahnya Tuhan berikan sebuah syarat kecil. Jika imanmu sebesar biji sawi. Itu kadar iman yang harusnya kita miliki. Bagaimana kita membangun iman?
Ayo kita ini gak jemu-jemu, kita cari Tuhan. Kita masuk dalam hadiratnya, amin. Kalau kita gak masuk dalam hadiratnya, kita gak ngalami apa-apa dengan Tuhan. Tapi kalau kita masuk dalam hadiratnya, saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya mari kita belajar Bapak Ibu, coba ini kan sebuah pujian dengan saya. Satu lagu yang yang saya ingat hari-hari ini. Dan kita mulaikan lagu lagi buat kita semuanya supaya kita ini dikuatkan iman percaya kita, amin. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Mungkin dinaikkan lagi ujinya ya. Naikkan bersama-sama dengan pujian dari saya Bapak. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus, selamanya. Haleluya. Ternyata Bapak Ibu, mujizat itu bereratan dengan iman kita. Berkaitan erat dengan iman. Kalau kadar iman kita sebesar bisa kata Tuhan, iman seperti itu mampu menghadirkan. Makanya hari ini kita beribadah pada Tuhan ke gereja, mari kita berlatih iman. Dan iman itu latihannya bukan di zona aman. Iman itu latihan ketika kita mengalami yang namanya masalah, guncangan dan sebagainya. Amin. Mari kita ini punya sebuah respon yang berbeda. Kebenaran ini membuat kita ini tahu bahwa ketika kita diizinkan dalam goncangan, itu artinya Tuhan sedang melatih iman kita diperkuat. Ayub itu dilatih imannya. Ayub itu orang yang benar, setia, jujur, adil dan tidak mengalami tidak ada kesalahan apapun dalam hidupnya. Ya kan? Tapi ketika Tuhan izinkan itu, Ayub melatih imannya. Ayub 42 satu ayat yang sangat luar biasa. Dia ngomong gini, kalau dulu aku dengar Tuhan berkata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat akan Tuhan. Pengalaman itu dibangun dengan dari sebuah persoalan hidup yang ada. Makanya Bapak Ibu,
Ternyata dari iman seoranglah yang memungkinkan mujizat itu terjadi. Nah, malam ini saya sampaikan dua hal saja. Apa yang menjadi penghalang iman seorang bertumbuh? Apa yang menjadi penghalang iman seorang sehingga dia tidak bisa mengupgrade imannya? Sehingga iman yang demikian itu mendatangkan mujizat. Yang pertama, yang menghalangi iman kita adalah namanya pikiran manusiawi kita. Yang menghalangi iman apa? Pikiran manusiawi kita. Coba kita lihat ayat dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenal apa? Pikiranku. Ternyata penghalang terbesar iman itu bisa mendatangkan mujizat adalah pikiran manusia kita. Musuh iman adalah pikiran kita. Dan medan peperangan rohani yang sesungguhnya dalam pikiran manusia. Disinilah kecamuk peperangan antara percaya dan tidak. Antara obedience dan meragukan. Ini di sini pikiran nih. Bapak Ibu, ada dua perkara yang harus dibiarkan dalam pikiran manusia. Yang pertama begini, dalam pikiran manusia terkadang ada perkataan iblis yang menebarkan ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan. Dalam pikiran, iblis bisa bisikkan ketidakpercayaan, keraguan, dan kecemasan. Sebab itu, jagalah pikiran dengan baik. Bertobat itu katanya Paulus, bertobat dalam hati dan pikiran. Banyak orang hanya mau disentuh hatinya, ke gereja nangis-nangis, kalami Tuhan. Tapi pikirannya tidak pernah ditundukkan. Makanya sebab itu banyak orang yang menjadi gagal, menghalangi imannya. Kata-kata seperti ini, masa sih persoalan seperti ini Tuhan bisa tolong? Itu kata-kata keraguan yang muncul. Dan itu kata-kata iblis yang dibisikkan Bapak Ibu. Gak mungkin Tuhan bisa tolong. Kok keadaannya sekian berat, udah mau mati begini, mana mungkin Tuhan tolong. Udahlah terima saja, nyanyi aja, aku berserah gitu kan. Ku serahkan pada Yesus, Padahal saya percaya saudara, kalau kita dalam pikiran kita nih, mengizinkan iblis menyematkan bibit-bibit ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan. Di saat kita izinkan itu, maka di saat itu juga iman kita ini lumpuh. Coba lihat aja ya. Kita lihat aja ya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama sampai kedua. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama dan kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung ayam terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya. Kita tahu cerita ini bukan? Bagaimana kota Samaria dikepung oleh raja namanya Raja Ben Hadad dari Aram. Karena berulang kali Aram ini tidak menjajah, mengalahkan Israel, tapi gagal, kandas. Karena di Dotan ada Elisa yang memberitahukan semua strategi. Apa yang dijalankan oleh Aram kepada tentara Israel. Marahlah raja ini. Dan mereka mengepung kota itu. Orang-orang kota gak bisa keluar, gak bisa masuk. Sehingga lama-kelamaan bahan makanan menjadi menipis, menjadi mahal harganya. Hari-hari ini ibu-ibu dikagetkan dengan Omikron itu, kalau Delta itu kan yang langka itu obat-obatan. Tapi kalau Omikron yang langka adalah minyak goreng. Dan banyak orang bingung, minyak goreng gak ada ini, mau masak dengan apa? Ya direbus saja bahasa minyak goreng. Ya kan? Makan rebusan lebih sehat kan. Tapi kadang-kadang orang bingung. Gula habis, minyak goreng habis, sama dengan keadaan seperti Samaria dikepung oleh Ben Hadad ini. Sampai
dua orang ibu-ibu mengadukan nasibnya kepada raja. Raja, temanku ini gak fair. Temanku ini mengingkari janji. Raja tanya, janjinya emang apa? Kami punya satu anak dan kami punya masing-masing satu anak. Kami berjanji, hari ini aku akan makan anak kita. Anakku, kita akan makan bersama-sama. Dan besok engkau harus mengorbankan anakmu dimakan bersama-sama. Saking apa? Saking karena langkanya bahan makanan itu. Raja lebih marah, kemudian menyuruh utusannya kepada Elisa. Nah, Elisa ngomong begini, besok kira-kira seperti ini. Harganya akan normal kembali. Ya kan? Dikatakan sesukat, apa itu? Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi coba ajudan ini ngomong apa? Kalaupun itu Tuhan, masa bisa sih? Kalaupun Tuhan buka tingkat-tingkat lain, masa akan bisa? Saudara, kadang-kadang seringkali mujizat tidak terjadi karena apa? Pikiran kita lebih condong pada perkataan-perkataan yang mencemaskan, mentakutkan, perkataan-perkataan yang tidak membawa pengharapan. Karena apa? Kita izinkan iblis taruh di sini intimidasinya. Mari malam hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita menaruh pikiran kita dan perkataan iblis, kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Apa yang kedua, Bapak Ibu? Pikiran kita juga akan tidak bisa mengalami yang namanya kuasa Tuhan terjadi. Karena hikmat manusia juga yang menghalangi mujizat terjadi. Hikmat manusia, coba bayangkan gini. Hikmat manusia biasanya menakar apa yang sedang terjadi. Kemudian dia menganalisa apakah dengan seperti ini aku dapat menyelesaikan masalahku seperti ini. Jujur, ketika kita dari masalah apa yang kita pikirkan seperti ini kan, ditakar dulu. Bisakah dengan uang seperti ini aku membereskan masalahku seperti ini? Bisakah dengan kekuatan seperti ini aku bisa bereskan? Kadang-kadang pikiran hikmat manusia itu menghalangi iman bekerja loh. Jujur ya, kadang-kadang juga kita seperti ini loh. Kalau aku punya seperti ini, aku lakukan langkah-langkah seperti ini, mungkinkah masalahku selesai? Kemudian dalam pikirannya yang melakukan hitung-hitungan kekuatan. Dan tidak langsung menaruh percayanya di atas imannya. Saudara, saya ngomong gini, sesungguhnya mengandalkan hikmat manusia itu sama dengan meminggirkan Tuhan dari hidup Anda. Kalau kita mengandalkan hikmat manusia itu artinya kita meminggirkan Tuhan dari hidupan kita. Yang mengandalkan hidup kita bukan Tuhan lagi, yang memimpin bukan Roh Kudus lagi, tapi kita sendiri, hikmat kita. Mari kita belajar walaupun kita nih gereja ini masih kurang 28 jutaannya, Pak Nenes ya. Jangan andalkan hikmat manusia. Kita ngomong percaya saja. Tuhan pasti tolong. Amin. Kita bisa hidup merdeka, normal. Kalau kita apa? Kita percaya saja. Tapi masalahnya kan kita harus membangun iman. Karena iman yang berkualitaslah yang menghadirkan mujizat. Tapi pikiran kita kadang-kadang dikuasai oleh perkataan iblis yang pertama. Yang kedua, hikmat manusia berjalan di depan kita. Jauh meninggal hikmat Allah sesungguhnya. Makanya kadang-kadang kalau orang suka hitung-hitungan, menakar sana kiri, maka pada saat itu juga imannya tidak bisa bekerja. Ayo kita percaya bahwa iman itu adalah dasar segala yang kita harapkan. Dan bukti segala yang tidak kita lihat. Amin. Nah itu yang pertama. Kenapa kita tidak punya iman yang kuat? Karena pikiran kita. Siapa yang menjadi penguasa pikiran kita itu sangat penting. Apakah kita izinkan firman Tuhan itu bergema terus? Kita ingat firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita renungkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah yang namanya kita ragukan Tuhan sekali lagi. Amin. Ada lagu lama yang mungkin gak cewek. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin
selalu sertaku. Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Jadi musuh iman yang pertama apa? Pikiran kita yang belum ditaklukkan. Makanya mari hari ini kita bertobat, hati kita bertobat, pikiran kita juga bertobat. Sejak manusia jatuh dari Taman Eden, maka manusia punya pengertian yang menyimpang dari Tuhan. Coba bayangkan kalau kita ini punya daya kreasi, punya daya cipta, tapi itu di luar Tuhan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sebetulnya Tuhan mau supaya pikiran kita ditaklukkan di atas dasar iman kita. Amin. Firman yang kau dengar, firman yang dihidupi, itulah yang membuat iman kita makin hari makin kokoh. Ketika masa terjadi, kita tahan uji. Kenapa? Karena kita punya iman yang tidak mudah tergoyahkan. Jadi yang pertama, jangan mau pikiran kita dimasuki ke namanya ketakutan, kecemasan, yang namanya apa? Keraguan. Karena itu semua ditanya dari roh jahat, bukan dari Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, jangan berjalan dengan hikmat manusia sendiri. Suka menakar, mempertimbangkan. Dengar khotbah di gereja bisa, ya amin, amin. Di rumah dipertimbangkan lagi. Bener enggak ya? Kan pendeta itu pintar khotbah. Tukang jamu katanya. Kalau bicara itu kayak salesman tingkat tinggi. Dipikir lagi di rumahnya. Orang demikian tidak akan pernah bertumbuh imannya. Firman Tuhan itu meskipun tidak masuk akal. Tapi firman Tuhan yang namanya firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Makanya harus percaya. Makanya dari kemarin saya lihat di sebuah TikTok. Ada orang yang berkata gini, masa mungkin Yesus itu Allah disalib? Ya memang betul. Kalau dengan pikiran kita gak mungkin. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Yesus disalibkan itu mati untuk apa? Menebus kita. Itu hikmatnya Allah yang gak disalabi oleh iblis. Tapi juga kekuatan kita. Karena Yesus bangkit, kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama. Amin. Makanya mari kita taruh pikiran kita di atas dasar iman. Bukan di atas dasar yang lain. Dan yang kedua, yang terakhir. Bagaimana supaya iman kita tidak terhalang Bapak Ibu. Yang kedua ini agak susah. Tapi mari kita belajar. Jangan percaya. Taruh percaya pada fakta yang engkau lihat. Kan banyak orang ngomong gini loh. Lah buktinya Pak. Buktinya sudah ada. Udah jelas. Sampai itu nyata. Kalau sudah ada buktinya kenapa saya nggak percaya. Saya percaya karena ada bukti. Bapak Ibu lihat gini. Fakta yang terlihat. Yang dapat didengar. Yang dapat dirasakan itulah yang bisa menghalangi yang namanya imanmu bertumbuh. Faktanya orang sakit. Faktanya sudah tidak ada pengharapan. Tapi kalau kita tahu iman di situ, maka orang yang mati pun bangkit. Saya cuma bisa bicara tentang pergumulan hati seorang bapak. Saya juga seorang bapak. Mungkin saya juga enggak ketegar itu. Saya punya teman, ketika saya makan siang, matanya berkaca-kaca. Dia ngomong gini, saya gak bayangkan Pak, dalam usia saya seperti ini, saya nguburkan anak saya. Mungkin kerasa kehilangan yang sangat dalam. Mungkin orang yang lain bagi dia, ya mungkin orang terdekat dia bisa hilang tapi dia gak apa-apa. Tapi ketika kehilangan anak, rasanya Pak,
kita tidak pernah bayangkan seperti itu. Tapi coba Bapak Ibu lihat, adakah seorang orang benar yang namanya Abraham seperti itu? Abraham itu bertahun-tahun, bahkan dia ngomong sampai putus asanya, paling ketika aku mati, hambaku Eliezer akan meneruskan mewarisi kekayaanku. Tapi Tuhan ngomong enggak, istrimu Sarah akan punya anak, ya kan? Ketika Tuhan kasih anak usia 100 tahun. Kemudian pada waktu usia kira-kira 12 tahunan, Tuhan minta kembali Ishak, korbankan di gunung itu. Pada waktu senja Tuhan ngomong begitu, besok paginya dia siapkan semuanya. Cuma berapa jam dia punya. Bagaimana dilemanya seorang bapak, coba bayangkan. Tapi Abraham pun pergi. Saya baca satu kata-kata yang luar biasa. Karena Abraham percaya, ketika dia bunuh Ishak sekalipun, Tuhan bisa bangkitkan dia dari orang mati. Imannya bukan lihat fakta yang ada. Faktamu kok gak punya duit mungkin hari ini. Faktamu punya pergumulan yang berat hari ini. Tapi kalau kita lihat hanya nampak fakta saja, kita menjadi orang-orang yang iman kita terganjal, lumpuh. Amin. Kata-kata, coba kita lihat satu ayat lagi supaya kita ngerti. Matius 5 ayat yang ke-27 sampai 34. Matius 5 ayat yang ke-27 sampai 34. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi sangat takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita tahu berita ini atau cerita ini cukup dari sekolah minggu sekali saya dengar ya. Perempuan yang berjalan 12 tahun. Tapi coba bayangkan, apa yang diperhatikan oleh perempuan ini bukan fakta. Faktanya apa? Dia telah ke tabib berkali-kali, bahkan orang-orang yang sangat pintar negeri itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Fakta itu. Tapi penyakitnya tetap ada. Tapi pikiran imannya cuma sederhana, simple. Asalku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Sesederhana itu iman orang yang harusnya orang percaya miliki supaya dia menghadirkan mujizat dalam hidupnya. Amin. Kita terkadang terlalu banyak berpikir yang macam-macam pikirannya dengan pola-pola atau cara-cara demikian. Perempuan ini hanya dengar Yesus. Dan imannya berkata, Yesus ini bukan seperti tabib yang aku kenal. Dia beda. Mungkin kalau zamannya orang Cina ada Sing Sai, tabib Yo dan sebagainya. Iya kan? Tapi coba lihat. Simple. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Banyak pikiran kita yang selalu membandingkan dengan fakta yang ada. Aku sudah datang ke profesor loh Pak. Bahkan sampai profesor pun datangi penyakitku gak sembuh-sembuh. Saudara, imannya ditaruh di atas fakta yang ada. Padahal kalau dia ngomong begini, engkau Yesus yang beda dari segala dokter yang aku kenal. Yesus yang beda dari profesor yang aku kenal. Ketika aku berseru pada engkau saja dan percaya, penyakitku sembuh. Amin. Makanya mari malam hari ini Bapak Ibu, benar firman Tuhan bahwa orang percaya hidup bukan karena kekayaannya, uangnya, pangkatnya. Tapi orang percaya hidup oleh karena imannya. Dan iman yang paling harusnya kita pupuk, kita terus upgrade. Sehingga pada waktunya kita ini berkenan pada Tuhan. Amin.
Yesus berkata bahwa ketika kamu percaya, kamu bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Tapi intinya apa? Iman, percaya. Percaya bukan, imannya bukan diletakkan dengan fakta yang ada. Tapi imannya diletakkan karena simpel, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Imannya berkata, Yesus yang beda dari segalanya. Yesus aku punyai, firman-Nya itu ya dan amin. Dan aku cukup percaya dengan firman Tuhan. Aku cukup percaya dengan Yesus yang aku sembah. Maka segala persoalan penyakit itu akan sembuh seketika. Itu iman, amin. Ayat terakhir Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tapi arahkanlah dirimu dengan kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kadang-kadang pikiran kita ini menghalangi iman percaya kita. Pikiran kita musuh iman. Tapi ketika pikiran kita bertobat, pikiran kita serahkan pada firman Tuhan, maka saat itulah sesuatu yang gak mungkin akan terjadi oleh karena iman. Amin. Kuasai pikiran kita untuk bukan melihat fakta yang ada, melainkan berpikirlah sederhana si perempuan ini. Pikirlah sederhana, memunculkan iman. Dan iman itu yang menghadirkan mujizat. Saya undang, ayo WL Single ke depan. Saya akan berdoa dari tempat ini kepada Bapak Ibu di rumah yang sakit. Ketika kita mendengar firman ini, ayo, apa yang akan kita lakukan? Respon apa yang kau akan lakukan? Kau masih percaya pada perkataan si jahat yang menggembuskan keraguan, yang menghembuskan ketakutan, kecemasan? Atau engkau masih berkata, kalau ini aku percaya, kalau itu enggak. Kita masih menghitung-hitung, kita masih berdasarkan hidup kita karena hikmat manusia kita. Atau juga mengandalkan fakta yang ada. Tapi pada malam hari ini mari kita belajar. Iman itu muncul dari pendengaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini menghadirkan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. di saat Bapak Ibu, saya undang pagi bersama-sama malam hari ini. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada satu kata yang paling dahsyat yang pernah saya dengar. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Tapi pemenang adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Pemenang adalah sebenarnya orang-orang yang bisa menguasai pikirannya. Di saat kita bisa menguasai pikiran kita izinkan semua perkara Tuhan itu direma buat kita.
Saya percaya itulah iman itu muncul. Iman itu bekerja. Dan kalau ada iman, saya percaya ada mujizat terjadi. Bapak Ibu yang di rumah, kalau engkau sakit pada malam hari ini, taruhlah tanganmu di bagian yang kau sakit malam hari ini, dan biarlah malam hari ini renungkan firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan kerjakan. Dan mulai malam hari ini bertindaklah oleh karena percayamu, oleh karena iman. Mungkin kita orang seperti orang tua dari anak yang kerasukan setan itu. Kita percaya, tapi dia berkata, tolonglah aku, orang yang gak percaya ini. Tuhan Yesus malam hari ini ampuni kami. Kalau seringkali kami masih bergumul dengan pikiran manusia kami. Kami seringkali menakar firman-Mu dengan kepandaian kami sendiri. Dan ampuni kami kalau kami seringkali melihat fakta yang ada, bukan iman. Dan malam hari itu Tuhan Yesus, kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan pertolongan Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan meninggalkan tangan perbuatan-Mu yang ajaib. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu malam hari ini. Tolonglah mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang didengar oleh mereka memunculkan iman. Dan iman itu yang membuat mujizat. Karena kami percaya Tuhan, orang-orang benar akan hidup oleh karena iman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, punya persoalan, Tuhan berikan kelegaan. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya Tuhan. Engkau Allah berkata, Engkau Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan malam hari kami percaya Tuhan, mujizat masih ada buat setiap kami semua. Di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dalam nama Yesus terima kelepasan. Dalam nama Yesus terima jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah bekerja malam hari ini Tuhan. Haleluya. Irara masyada. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami terima mujizat dari-Mu Tuhan, dan kami terima setiap firman-Mu Tuhan. Kami tanam dalam hati kami, dan biar firman-Mu bertumbuh menjadi buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu. Kami terima Tuhan dengan hati yang penuh iman, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, nanti bisa memberikan persembahan waktu pulang dengan menjaga jarak. Dan untuk Bapak Ibu di rumah yang rindu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa transfer ke nomor rekening yang nanti akan tertera di tayangan ini. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita taburkan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, jaminan hidup kami ada di dalam Engkau. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Bahkan setiap apa yang kami pikirkan tidak mungkin, semuanya mungkin hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menabur dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menabur dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya undang kita semua bagi berdiri, kita akan sama-sama naikkan doa syafaat kita. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
Biar hati kami boleh tetap percaya kepadamu. Biar hati kami Tuhan terus tetap tertuju kepadamu. Sebab kami Tuhan hidup karena Tuhan. Kami mati karena Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang mengetahui sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan tetap berpaut kepada Tuhan. Sepanjang hari-hari kami boleh mengisi hati kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Biar kami boleh melangkah hanya karena Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, biar tuntunan tangan kuat Tuhanlah yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya ibadah kami hari ini adalah ibadah yang luar biasa di dalam Kau. Kami dapat Tuhan beroleh kasih karunia-Mu Tuhan. Bahkan kami terus mendesak di tahun ini. Kami akan mendapatkan mujizat demi mujizat. Karena kami tahu isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati kota kami Tuhan dengan mujizat yang baru. Kami percaya negara dan kota kami dipulihkan Tuhan. Kami boleh melihat ketika endemi itu terjadi di Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang siap, masyarakat yang tahu Tuhan aturan-aturan yang berlaku, dan kami percaya itu akan membangkitkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini akan dipulihkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan dari segala keterpurukan perekonomian, dari pendidikan yang semakin merosot. Kami percaya Tuhan dipulihkan dalam segala aspek. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kami boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap beban pikiran hati kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah pemilik hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk terima yang terbaik. Haleluya, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Pandang wajah Tuhan Allahmu. Dan bila malam hari ini Tuhan menyerahkan wajahnya kepada engkau, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah ke rumahmu, bawalah berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah atas keluargamu, atas suami, istri, anak-anak, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal di dalam rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan bakul adonanmu. Diberkatilah Tuhan buah kandunganmu. Diberkatilah oleh Tuhan juga keluar masukmu oleh Tuhan. Dan ketahui apapun yang dijumpai tanganmu, Tuhan akan membuatnya semuanya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui akal pikiranmu, sehingga engkau punya iman yang kuat, iman diperbaharui, iman yang mengadakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan terimalah juga hari-hari ini tuntunan pemeliharaan kudus dan menyertai saudara semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sungguh-sungguh katakan dengan saya sama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.